Globalisasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi dan internet membuat dunia terasa tanpa batas. Informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik, melalui media sosial, berita online, dan berbagai platform digital lainnya. Di era modern ini, masyarakat hidup berdampingan dengan teknologi yang terus berkembang. Media sosial tidak hanya menjadi tempat berkomunikasi, tetapi juga menjadi ruang publik untuk menyampaikan opini, mencari informasi, bahkan membentuk pandangan politik dan hukum masyarakat. Globalisasi menghadirkan banyak kemudahan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, dan pemerintahan. Namun, di balik kemajuan tersebut, globalisasi juga menghadirkan tantangan besar. Salah satunya adalah semakin sulitnya membedakan antara fakta, opini, dan manipulasi informasi. Berita yang belum tentu benar dapat dengan mudah dipercaya dan menyebar luas di tengah masyarakat. Disinilah nilai-nilai Pancasila diuji. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengajarkan persatuan, keadilan, kemanusiaan, serta kebijaksanaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam era globalisasi digital, tantangan terhadap penerapan nilai-nilai tersebut semakin nyata. Ruang publik yang dahulu terbatas kini berpindah ke media sosial. Setiap orang bebas menyampaikan pendapat, memberikan komentar, bahkan menyebarkan informasi tanpa batas. Kebebasan ini merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, tanpa tanggung jawab dan literasi digital yang baik, kebebasan dapat berubah menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Masyarakat seringkali lebih cepat menyampaikan informasi viral dibandingkan memverifikasi kebenarannya terlebih dahulu. Akibatnya, hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi politik semakin mudah memengaruhi opini publik. Disinilah Pancasila menjadi kompas moral dalam menghadapi tantangan globalisasi. Dalam dunia politik modern, media sosial punya pengaruh yang sangat besar. Informasi politik bisa menyebar dengan sangat cepat dan langsung membentuk cara pandang masyarakat, bahkan hanya dari satu unggahan saja. Sayangnya, tidak semua informasi yang beredar di ruang digital itu selalu benar. Salah satu contoh yang cukup banyak diperbincangkan itu adalah berbagai narasi terkait kebijakan pendidikan nasional pada masa kepemimpinan Nadiem Makarim. Kebijakan seperti Merdeka Belajar, transformasi kurikulum, hingga digitalisasi pendidikan memunculkan banyak pro dan kontra di tengah masyarakat. Ketika beliau dilantik tahun 2019, Nadiem Makarim membawa pendekatan baru dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu dengan latar belakang non-tradisional dari dunia startup. Hal ini membuat kebijakan-kebijakannya langsung menjadi sorotan publik dan ramai dibahas di media sosial. Di tengah perdebatan tersebut, muncul berbagai informasi yang belum tentu benar, mulai dari isu penghapusan mata pelajaran tertentu, kabar yang menyesatkan tentang kurikulum yang dianggap tidak nasionalis, hingga berbagai tuduhan yang tidak memiliki dasar jelas. Bahkan, sebagian narasi tersebut berkembang menjadi berita provokatif yang menggiring opini masyarakat sebelum fakta sebenarnya terverifikasi. Fenomena ini menunjukkan betapa mudahnya informasi dimanipulasi di era digital. Sebuah judul yang provokatif bisa dengan cepat memicu emosi publik, mengalihkan fokus dari substansi kebijakan, bahkan berpotensi menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Kominfo sendiri mencatat ribuan konten hoaks yang beredar terkait kebijakan Kemendikbud dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Hal ini bukan sekedar persoalan informasi, tetapi juga menjadi tantangan serius bagi persatuan bangsa karena hoaks seringkali dirancang untuk memecah belah, bukan menyatukan. Dalam kondisi seperti ini, nilai sila keempat Pancasila sangat penting untuk diterapkan. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang kebijaksanaan dalam menerima dan menyampaikan informasi. Kita diajarkan untuk bermusyawarah, berpikir jernih, dan tidak terburu-buru dalam menyimpulkan sesuatu. Ironisnya, di era ketika akses informasi sangat mudah seperti sekarang, justru kita menjadi lebih rentan terhadap kesalahan informasi. Kita sering lebih cepat membagikan sesuatu itu daripada memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Karena itulah, generasi muda itu dituntut untuk lebih kritis,
bijak, dan tidak mudah terpengaruh oleh arus informasi yang belum jelas kebenarannya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama sebagai bangsa dalam menjaga kualitas demokrasi di era digital. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi saat ini, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam bidang hukum, terutama korupsi dan penegakan keadilan. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan hukum. Salah satu kasus yang menjadi perhatian masyarakat adalah dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019 hingga 2022 yang menyeret nama Nadiem Makarim. Nadiem Makarim merupakan pendiri Gojek dan mantan Menteri Pendidikan yang dikenal melalui program digitalisasi pendidikan. Kasus ini bermula dari program pengadaan laptop Chromebook untuk sekolah-sekolah guna mendukung pembelajaran digital setelah pandemi COVID-19. Program tersebut menggunakan anggaran negara sekitar 9,3 triliun, namun Kejaksaan Agung menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses pengadaan tersebut sehingga negara diperkirakan mengalami kerugian hingga 2,8 triliun. Jaksa juga menilai laptop Chromebook kurang efektif digunakan di beberapa daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, karena keterbatasan akses internet. Pada sidang terbaru tanggal 13 Mei 2026, jaksa menuntut Nadiem Makarim dengan hukum 18 tahun penjara, denda 1 miliar, dan uang pengganti dalam jumlah besar. Namun, hingga saat ini, proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan akhir dari pengadilan. Kasus ini menunjukkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam penegakan hukum. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajarkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan tetap menghormati proses hukum. Sementara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara jujur dan tidak memihak siapapun. Sebagai generasi muda, kita harus bijak menerima informasi, tidak mudah percaya hoaks, dan tetap menghormati proses hukum yang berlaku. Karena bangsa yang kuat bukan hanya bangsa yang maju dalam teknologi, tetapi juga bangsa yang mampu menegakkan keadilan dan menjaga kepercayaan rakyatnya. Sebagai generasi muda yang hidup di tengah perkembangan teknologi, mahasiswa memiliki peran penting dalam memahami realitas politik dan hukum di era globalisasi. Mahasiswa tidak hanya menjadi pengguna media sosial, tapi juga harus mampu bersikap kritis terhadap informasi yang beredar di ruang digital. Untuk melihat bagaimana generasi muda memandang kondisi politik dan hukum saat ini, kami melakukan wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa. Menurut Abang, bagaimana globalisasi dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap politik? Ya, itu sangat berpengaruh karena media sosial itu dapat membuat informasi politik tersebar dengan mudah dan masyarakat itu rentan terkena informasi yang belum tentu benar. Apa dampak bagi kehidupan politik? Dampaknya itu masyarakat mudah terkena informasi yang belum tentu valid dan ini bisa berdampak pada kesalahpahaman dan perpecahan. Terima kasih Bang. Ya. Jawaban ini menunjukkan bahwa globalisasi digital telah mengubah cara masyarakat memahami realitas politik. Kecepatan informasi seringkali lebih diutamakan dibandingkan kebenaran informasi itu sendiri. Menurut Kakak, mengapa hoaks politik mudah menyebar di era globalisasi saat ini? Menurut saya mungkin karena mudahnya semua orang untuk mengakses informasi dan membagikannya secara langsung tanpa memberitahu kebenarannya terlebih dahulu. Menurut Kakak, dari hal tersebut, bagaimana masyarakat harus menyikapi hal tersebut? Seharusnya masyarakat harus lebih kritis ya dengan berita hoax yang beredar dan juga harus memverifikasi dulu sumber informasinya dengan benar dan juga masyarakat tidak boleh langsung terprovokasi oleh berita yang viral. Menurut saya itu aja. Terima kasih Kak. Kemampuan berpikir kritis menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga stabilitas politik di tengah derasnya arus informasi digital. Menurut Abang, apakah
penegakan hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan adil? Menurut saya pribadi di sini masih ada harapan, namun masyarakat lebih berharap dengan penegakan hukum yang lebih transparan dan konsisten. Mengapa penegakan hukum yang adil itu sangat penting? Karena keadilan penegakan hukum sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara. Baik, Bang. Terima kasih, Bang. Penegakan hukum yang adil merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Abang, bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi solusi untuk tantangan politik dan hukum di era globalisasi saat ini? Menurut saya Pancasila itu kan mengajarkan kita tentang persatuan. Nah, menurut saya persatuan itu kita harus lebih mengutamakan persatuan untuk menghadapi kondisi politik zaman sekarang. Menurut saya yang paling penting adalah persatuan. Terima kasih, Bang. Sama-sama. Berbagai pandangan mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa tantangan politik dan hukum di era globalisasi semakin kompleks. Perkembangan teknologi dan arus informasi digital membawa banyak manfaat, tetapi juga menghadirkan risiko berupa hoaks, manipulasi informasi, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dalam situasi seperti ini, sikap kritis dan pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting bagi generasi muda. Globalisasi adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari. Teknologi akan terus berkembang, dan arus informasi akan semakin cepat setiap harinya. Namun, di tengah perubahan tersebut, nilai-nilai Pancasila harus tetap menjadi pedoman kehidupan bangsa Indonesia. Fenomena hoaks politik, disinformasi digital, dan berbagai persoalan hukum menjadi pengingat bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukan hanya perkembangan teknologi, tetapi bagaimana masyarakat menggunakannya secara bijak. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi penyaring informasi, menjaga persatuan, serta mengawal keadilan demi masa depan Indonesia yang lebih baik.